Ya, kembali lagi di Indo Soccer. Jadi setelah tadi aku buat 2 video dari Liga 1 pertandingan antara Persita Tangerang Persiraja Banda Aceh dan juga Persela Lamongan lawan Madura United. Kali ini aku mau meneruskan kembali ya pertandingan ketiga antara Persipura melawan Persebaya Surabaya yang bermain jam 18.15 dan kemungkinan besar disiarkan di Indosiar atau di video.com. Dan sebelum kita membahas ke sana, aku ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk yang sudah subscribe video ini. Semoga dengan kalian subscribe, saya tambah semangat dan optimis kalau channel ini bisa ya maju lah minimal gitu ya. Dan yang sudah nonton ya, untuk yang udah nonton ya terima kasih ya sudah nonton dan menghargai jasa saya ya, karya saya ini ya. Dan kembali lagi, saya juga nggak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kalian kalau preview sampai prediksi skor yang saya akan berikan di akhir video ini itu semuanya itu berasal dari data. Jadi aku mohon jangan skip video ini sampai akhir, karena dari kesimpulan prediksi skornya itu semua video dari awal sampai akhir saya akan preview timnya masing-masing sampai kenapa saya kok bisa memprediksi skornya seperti ini ya. Jadi kalian jangan langsung di skip ke akhir videonya ya cuma untuk lihat menang kalahnya aja, tapi kalian juga harus mempelajari. Dan tentunya ya aku ingin kalian juga bisa memberikan komen juga untuk dari preview pertandingan yang sudah saya bacakan ini dari masing-masing tim ini itu bagaimana ya. Jadi kesimpulan saya apakah sama dengan kesimpulan kalian kan belum tentu. Jadi kalian juga bisa komen ya dengan kesimpulan kalian tuh gimana gitu ya. Dan saya kan ingin bahas pertandingan dari Persipura melawan Persebaya Surabaya. Jadi kalian bisa tinggalkan komen kesimpulan atau saran, kritik bebas ya. Yang penting positif di komennya ya. Oke, Persipura Persebaya. Persipura di peringkat ke-15 dan Persebaya di peringkat ke-13. Jadi nggak selisih jauh ya klasemennya ya, hanya berbeda 1 poin nih kalau saya lihat. Oke, dan saya akan bahas dulu dari Persipura ya. Aku mau bahas dulu dari Persipura Jayapura. Persipura sekarang ada di peringkat ke-6 dengan memperoleh 1 kemenangan, 2 hasil imbang dan 3 hasil kalah. Berhasil mencetak 5 gol dan kemasukan 7 gol. Jadi agregat golnya -2 dan poinnya 5. Ya, ini Persipura. Kalau kita simpulkan dari data ini, berarti Persipura ini dari 6 pertandingan hanya mencetak 5 gol. Berarti nggak sampai 1 ya. Jadi lini depan Persipura otomatis kita bisa simpulkan sama-sama kurang tajam atau boleh dibilang tumpul ya, karena dalam 6 match belum mencapai 1 gol atau 100% gol per laga 1 gitu ya, karena baru mencetak 5 gol. Lalu di pertahanan itu dari 6 pertandingan sudah kebobolan 7. Tandanya kalau di rata-rata 1 pertandingan itu pasti kebobolan 1 gitu kalau kita rata-rata ya. Jadi untuk lini bertahan Persipura ya sebenarnya ya namanya tim pasti kemasukan 1 gol ya sebenarnya kurang baik ya, tapi kita ambil standarnya aja lah gitu ya. Tapi kalau secara data sih sebenarnya kurang baik ya, karena pasti setiap laga kemasukan 1. Itu pertanyaannya apakah Persipura bakal bisa clean sheet di pertandingan kali ini, ya itu pertanyaannya ya. Tapi kalau kita lihat karena selalu rata-rata 1 pertandingan kebobolan 1 ya, berarti pertahanannya boleh disimpulkan sebenarnya kurang bagus, tapi nggak jelek tapi kurang bagus aja gitulah ya. Itu Persipura Jayapura dari 6 pertandingannya. Lalu kita masuk lagi ke 3 match terakhirnya Persipura bagaimana. Oke, Persipura ini terakhir sebelum melawan Persebaya nanti Sabtu ini, kemarin ditahan imbang 2-2 oleh Madura United. Lalu sebelumnya kalah 0-1 dari Arema, dan sebelumnya lagi menang 2-1 lawan Persiraja Banda Aceh. Jadi dari 3 pertandingan terakhir, Persipura berhasil mencetak 1 kemenangan, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Dari 3 pertandingan ini terakhir, Persipura berhasil mencetak 4 gol dan kemasukannya juga 4 gol ya. Jadi kalau kita boleh simpulkan dari 3 pertandingan terakhir, Persipura sebenarnya di lini depannya ya, kalau kita lihat 3 pertandingan terakhir ya, itu sudah bagus. Kalau dilihat dari 6 pertandingan di klasemen kan aku tadi bilang kan minim ya atau tumpul. Tapi ternyata begitu kita melihat lebih dalam lagi Persipura, di 3 pertandingan terakhir itu sudah lumayan bagus. Karena dari 3 pertandingan sudah mencetak 4 gol.
Ya, berarti kalau boleh dibilang tadi Persipura dalam 6 pertandingan kan sudah mencetak 5 gol. Berarti 3 pertandingan ini terakhir ini itu udah 4 gol. Berarti luar biasa di 3 match terakhirnya Persipura. Untuk masalah mencetak golnya ya, itu luar biasa di 3 pertandingan terakhir. Oke, jadi inilah pentingnya kita preview. Lalu jumlah kemasukannya 4 ya dari 3 pertandingan. Berarti gimana? Ya kesimpulannya di lini pertahanannya ya sama, nggak beda jauh seperti yang tadi saya bilang. Nggak cukup baik, udah gitu. Nggak buruk, tapi nggak cukup baik. Karena satu setiap laga itu pasti kemasukan 1, ibaratnya gitu ya. Dan memang iya, kalau kita lihat 3 pertandingan terakhir, Persipura nggak pernah menang clean sheet atau nggak kebobolan gitu ya, selalu kebobolan dalam 3 pertandingan terakhir itu Persipura. Jadi kesimpulannya dari 3 match terakhir ini Persipura di lini depannya sudah oke, tapi di lini belakangnya ya tidak baik aja, udah. Bukannya buruk, bukannya standar, tapi tidak baik aja lah. Tengah-tengahnya antara buruk dan standar, jadi tidak baik gitu aja ya. Itu Persipura. Jadi kita langsung aja lihat Persebaya bagaimana. Kalau Persipura sudah saya preview ini suara saya habis karena saya udah buat video lumayan, 2 video tadi udah lumayan banyak, jadi serak ya, maaf ya kalau terlalu ada yang nggak jelas, mungkin maaf. Persebaya 6 pertandingan terakhir itu mencetak 2 kemenangan dan belum pernah imbang, tapi sudah menelan 4 kekalahan. Berhasil mencetak 10 gol dan kebobolan kemasukan 12 gol. Jadi agregat golnya -2 dan poinnya 6. Wah, ini Persebaya sebenarnya luar biasa juga di lini depan, tapi di lini belakangnya juga kurang bagus. Bukan kurang bagus, buruk. Berarti di bawahnya kurang bagus. Ya, ini Persebaya, kita simpulkan lagi. Ini saya tadi cuma lihat sepintas. Persebaya itu dari 6 pertandingan sudah mencetak 10 gol. Berarti rata-rata kan 1 gol lebih ya, hampir udah 1,5% untuk pastinya mencetak 1 gol per laga. Hampir 2 gol malah gitulah ibaratnya. Berarti di lini depan Persebaya sudah bagus. Ya, ini kalau kita lihat 6 pertandingan awal itu sudah bagus lini depannya Persebaya. Tapi kalau kita lihat di lini pertahanannya dalam 6 kali bermain udah kemasukan 12 gol. Berarti kita tarik udah genap nih, 1 pertandingan pasti kemasukan 2 gol. Kalau kita rata-rata per laga itu minimal kemasukan 2 gol. Pastinya kemasukan 2 gol kalau di rata-rata gitu. Ya, jadi di lini belakang Persebaya ya ini sangat buruk. Ya, sangat buruk dibandingkan Persipura, masih tidak buruk ya, tidak cukup baik gitu ya. Tapi kalau Persebaya buruk. Itu pertahanan dari Persebaya Surabaya di 6 pertandingan. Ya, selama 6 pertandingan seperti itu. Itu kesimpulannya. Di lini depannya bagus, tapi lini belakangnya sangat buruk atau tanda tanya gitu ya. Lalu kita lihat lagi lebih mendalam lagi untuk Persebaya di match 3 terakhir. Kita lihat 3 match terakhir bagaimana. Sebelum melawan Persipura Sabtu ini, itu kemarin Persebaya kalah 2-3 dari PSIS Semarang. Ya. Lalu menang lawan PSS Sleman 3-1. Ya. Lalu sebelumnya lagi kalah 0-1 dari Bayangkara. Oke. Jadi dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni, 3 match terakhir Persebaya itu mencetak 1 kemenangan dan 2 hasil kalah. Ya. Dan dalam 3 pertandingan terakhir itu Persebaya mampu untuk mencetak 5 gol dan kemasukan 5 gol juga ya. Berarti sama kayak Persipura sebenarnya. Ya, kalau Persipura kan 4-4 ya. Kalau Persebaya ini 5-5. Jadi untuk masalah lini depannya ya sebenarnya Persebaya di match 3 terakhir ini ya, di match 3 terakhir ini cukup bagus sebenarnya untuk masalah lini depannya itu sudah lumayan bagus lah. Karena dalam 3 pertandingan berhasil mencetak 5 gol. Ya, tandanya sebenarnya sudah bagus untuk di lini depannya Persebaya Surabaya. Tapi di lini belakangnya inilah yang Persebaya juga sudah kemasukan 5 gol dalam 3 pertandingan. Kalau satu lagi kan hampir 6, berarti rata-rata 2. Tapi ini dari 3 match terakhir udah kemasukan 5. Berarti tandanya apa? Ya lini pertahanan dari Persebaya inilah yang saya katakan bahwa ya tanda tanya ini ya tidak cukup baik lah untuk lini pertahanan dari Persebaya di 3 match terakhir ya. Jadi bagaimana untuk prediksi skornya dengan kita sudah bahas preview kedua tim ini. Oke, kita mulai merujuk ke prediksi skornya ya.
Persipura Persebaya. Sebenarnya kalau dari data ini ya, untuk kedua tim ini memang Persebaya lebih diunggulkan. Kenapa? Oke, Persebaya lebih diunggulkan ini bukan dari klasemennya, karena kalau klasemen nggak terlalu banyak ngaruh lah saya kira. Persebaya di peringkat 13, Persipura di peringkat 15, hanya terpaut 2 klasemen, nggak terlalu berpengaruh. Tapi apa yang membuat Persebaya itu sedikit diunggulkan ya, itu karena agresivitas golnya aja dari Persebaya yang sudah cukup baik. Walaupun memang kita lihat lini belakangnya dari Persebaya ini minus banget lah, tidak cukup baik lah, karena per laga di rata-rata kemasukan 2 gol gitu ya. Tapi kenapa saya bilang Persebaya lebih diunggulkan sedikit di atas Persebaya? Ya karena untuk masalah jumlah golnya itu Persebaya sudah punya untuk mental mencetak gol. Tapi kalau Persipura itu belum mencapai 1 gol. Dan kembali lagi, kunci untuk kemenangan itu kan modalnya harus mencetak gol. Nah itu yang saya katakan kenapa Persebaya di data ini ya memang lebih diunggulkan sedikit, karena agresivitas golnya Persebaya. Lalu bagaimana dari lini belakangnya Persebaya? Kok diunggulkan gitu dibandingkan Persipura? Ya sekarang gini, Persipura itu untuk mencetak golnya minim. Per laga aja nggak sampai 1 gol ya. Tadi kita sudah lihat dari 6 pertandingan hanya berhasil mencetak 5 gol. Nggak sampai 1 ya. Walaupun memang iya pertahanan dari Persebaya ini nggak bagus ya. Tapi ya musuhnya juga Persipura di lini depannya kurang bagus. Jadi ya itu yang saya katakan, minus ketemu minus ya nggak ada pengaruhnya, ibaratnya gitulah. Jadi ya kalau kita lihat dari kedua tim ini ya memang Persebaya lebih mempunyai modal untuk mencetak kemenangan. Maka dari itu untuk data ini memang Persebaya lebih diunggulkan sedikit karena agresivitas golnya mereka. Persebaya ini masih lumayan bagus ketimbang Persipura. Lalu kita juga lihat 3 match terakhir itu memang Persebaya 2 kali kalah, 1 kali menang. Dan Persipura itu terakhir imbang lawan Madura memang. 2 sama ya, sudah mencetak 2 gol. Walaupun di 3 match terakhirnya Persipura kan sudah saya katakan bagus ya untuk mencetak golnya. Tapi memang Persebaya pun juga bagus sebenarnya untuk mencetak gol. Maka dari itulah untuk masalah mencetak golnya saya masih unggulkan untuk Persebaya. Karena Persebaya sudah mencetak 5 gol dari 3 pertandingan terakhir juga. Walaupun memang Persipura sudah ada kenaikan, mencetak 4 gol dalam 3 pertandingan terakhir. Tapi Persebaya ternyata juga lumayan ya, udah mencetak 5 gol di atasnya dari Persipura di 3 match terakhir. Jadi untuk diprediksi pertama sesuai data ini memang Persebaya diunggulkan akan menang. Kemungkinan pun kalau menang, kalau lihat pertahanan Persebaya ini minim dan Persipura di lini depannya juga minim ya, kurang bagus gitu. Ya aku masih menaruh harapan Persipura bisa mencetak gol. Walaupun kemenangan pada Persebaya 2-1. Untuk sesuai data ini Persebaya harusnya bisa menang 2-1. Mungkin terjadi banyak gol, lebih dari 3 gol bisa. Saya nggak menutup kemungkinan pertandingan kali ini bisa melebihi dari 3 gol. Karena dari data-data mereka berdua di 3 match terakhir, semuanya lebih dari 3 gol. Kebanyakan seperti itu yang terjadi. Jadi saya nggak menutup kemungkinan di pertandingan kali ini antara Persipura dengan Persebaya terjadi 3 gol lebih. Tapi intinya di sini di prediksi pertama sesuai data ini paling kuat Persebaya akan menang. 2-1, 3-1, 3-2 ya. Intinya Persebaya difavoritkan menang sesuai data ya. Lalu yang kedua itu untuk 50-50-nya hasil imbang yang kemungkinan juga bisa terjadi antara 1 sama atau mungkin ya 0-0. Kalau hasil imbangnya 2 sama di atas 3 gol ya hasil imbangnya itu ya mungkin bisa terjadi ya, karena bola itu bundar. Tapi kalau sesuai data ini Persipura pun nggak menutup kemungkinan bisa mencetak 2 gol ke gawang Persebaya. Jadi ada kemungkinan juga imbangnya bisa 1 sama atau 2 sama, lebih dari 3 gol bisa terjadi ya. Lalu di prediksi terkecil atau sebenarnya kecil-kecil banget, nanti saya kasih presentasinya ada di sini. Itu Persipura mungkin bisa mencuri kemenangan dengan skor mungkin bisa 1-2, 0-1, 1-2 gitu. Persipura bisa untuk di prediksi ketiga. Walaupun memang yang presentasinya ketiga ini paling kecil di data ini, Persipura bisa mencuri kemenangan. Ya, karena bagaimanapun juga kedua tim ini kalau kita lihat ya, ini untuk kesimpulan aja. Itu sebenarnya berimbang. Tapi di sini kenapa Persebaya difavoritkan di prediksi pertama? Karena jumlah golnya Persebaya yang hampir 2 kali lipat dari Persipura. Ya, Persebaya sudah mencetak 10 gol dalam 6 pertandingan dan Persipura hanya mencetak 5 gol dari 6
6 pertandingan, udah setengahnya ya. Jadi Persebaya punya lebih banyak, setengah lebih banyak daripada jumlah gol Persipura. Jadi itu aja sebenarnya yang saya ingin berikan informasi pada kalian ya. Jadi itu aja preview dan prediksi skor yang bisa saya kasih sesuai data ini yang saya simpulkan, dan juga kalian harus simpulkan sendiri. Bagaimana caranya? Ya dengan caranya menonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mempermudah kalian untuk memprediksi skor dan tim mana yang menang sampai akhir pertandingan ya. Jadi itu aja, nanti kita ketemu di review atau prediksi skor pertandingan berikutnya. Thank you, see you.